Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para siswa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali materi pada pelajaran sasis. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang rem pada kendaraan mobil. Pengereman merupakan sistem kendaraan yang bertugas menyerap energi gerak dari roda yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan dengan bantuan friksi atau gesekan. Ditekankan, sistem pengereman merupakan bagian yang sangat penting pada kendaraan. Dalam proses kerjanya, sistem ini melibatkan banyak komponen. Contohnya ada yang disebut dengan kanvas rem, rotor cakram, tromol, minyak rem, sampai tuas kontrol yang berada di sisi pengemudi. Fungsi rem kendaraan. Secara detail, fungsi sistem pengereman adalah untuk menghentikan laju kendaraan dengan jarak kecil maupun untuk melakukan hal tersebut. Sistem pengereman akan mengubah energi kinetik menjadi energi panas yang kemudian dibuang ke atmosfer. Seiring berkembangnya zaman, pada praktiknya saat ini energi kinetik yang terbuang itu dapat ditampung kembali dan diubah menjadi energi listrik, seperti halnya yang bisa ditemukan pada mobil-mobil hibrid atau mobil listrik. Nah, untuk jenis-jenis rem pada kendaraan mobil, nah ada macam-macam atau jenis daripada sistem rem. Nah, pada gambar sudah ada jenis-jenis daripada rem. Pada gambar tersebut ada jenis rem disc brake atau biasa disebut dengan rem cakram. Terus yang kedua ada drum brake atau biasa disebut dengan rem tromol. Nah, mungkin kedua rem tersebut sudah banyak dikenal atau sudah familiar pada sebuah kendaraan. Namun selain jenis rem tersebut, ada juga rem hidrolik, rem angin, dan rem tangan. Nah, ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan produsen kendaraan untuk memilih jenis rem yang tepat. Misalnya untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin kecil biasanya akan menggunakan rem mekanik atau tromol pada roda depan dan belakangnya. Kemudian mobil-mobil dengan harga terjangkau biasanya mengkombinasikan cakram untuk ban depan dan mekanik untuk roda belakang. Sementara itu, untuk mobil yang lebih mahal atau dengan performa di atas rata-rata, maka keduanya akan dilengkapi cakram. Nah, untuk rem mekanik atau tromol, nah pada gambar yang kedua atau sebelah kanan itu ada disebut dengan rem mekanik atau rem tromol. Nah, rem semacam ini paling sering dijumpai pada kendaraan. Sampai saat ini masih banyak sepeda motor atau mobil yang menggunakannya. Komponen utama antara lain tromol, kampas rem, dan sebuah kem. Cara kerjanya, pada saat pedal diinjak, maka kem akan mendorong kampas rem ke arah luar. Nah, itu adalah cara kerja daripada rem tromol. Selanjutnya ada yang disebut dengan rem cakram. Nah, pada gambar sebelah kiri itu ada yang disebut dengan disc brake atau rem cakram.
Nah, jenis ini yang cukup banyak dijumpai adalah jenis rem cakram. Komponen utama yang menjadi ciri khas rem jenis ini adalah rotor atau piringan cakram yang menempel di roda. Selain itu terdapat kaliper dengan piston di dalamnya yang bekerja dengan bantuan tekanan pelumas hidrolik. Pada saat rem dioperasikan baik melalui pedal atau tuas, maka pelumas hidrolik akan mendorong piston yang berada di kaliper untuk menjepit cakram. Gesekan yang terjadi diantaranya otomatis akan memperlambat laju kendaraan. Rem cakram memiliki sejumlah keunggulan dibanding rem tromol. Salah satunya adalah kemampuan menjaga temperatur kerja yang tidak terlalu tinggi. Dengan begitu pengereman bisa lebih stabil. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak berikan untuk materi hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak menugaskan kalian untuk membuat resume, dan selanjutnya ada tugas berupa esai. Nah, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.